dengan anggota yang pertama Ilham, yang kedua Sela, yang ketiga Nabila, yang keempat Andi, yang kelima Damar, yang keenam Dinda, dan yang terakhir Ayu. Daftar materi. Yang pertama, pengertian kinetika kimia. Yang kedua, mekanis reaksi. Yang ketiga, laju reaksi. Yang keempat, hukum dan persamaan laju reaksi. Yang kelima, order reaksi kimia. Yang keenam, penentuan order reaksi data eksperimen. Yang ketujuh, order dan mekanisme reaksi. Yang terakhir, reaksi rantai. Pengertian kinetika kimia. Kinetika kimia adalah pengkajian laju dan mekanisme reaksi kimia. Contoh perubahan kimia yang kompleks dengan laju yang beraneka menurut kondisi reaksi, yaitu besi lebih berkarat dalam udara lembab daripada dalam udara kering. Makanan lebih cepat membusuk bila tidak didinginkan. Kulit bule lebih cepat menjadi gelap saat musim panas daripada musim dingin. Yang kedua, mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi multitahapan beberapa reaksi berlangsung dengan lebih dari satu tahapan reaksi, seperti NO2 plus NO2, NO3 plus NO, NO3 plus CO, NO2 plus CO2, NO2 plus CO, NO plus CO2. Hukum laju mekanisme multitahapan ditentukan oleh tahapan elementer yang paling lambat reaksi penentu laju. Mekanisme dengan tahapan reaksi awal yang cepat, contoh 2NO plus Br2, 2NOBr, laju KNO kali Br. Hukum laju tahapan elementer. Yang pertama yaitu unimolekuler. Proses adalah reaksi order 1. Yang kedua bimolekuler. Proses adalah reaksi order 2. Yang ketiga termolekuler. Proses adalah reaksi order 3. Tahapan elementer dan persamaan laju reaksinya. Molekul, tahap elementer, dan laju reaksi. Unimolekuler, A menjadi produk, laju sama dengan Ka. Bimolekuler, A plus A menjadi produk, laju sama dengan Ka kuadrat. Bimolekuler, A plus B menjadi produk, laju sama dengan Ka B. Termolekuler, A plus A menjadi produk, laju sama dengan Ka pangkat 3. Termolekuler, A plus B menjadi produk, laju sama dengan Ka kuadrat kali B. Termolekuler, A plus B plus C menjadi produk, laju sama dengan K kali A kali B kali C. Mekanisme reaksi multitahapan. Beberapa reaksi berlangsung dengan lebih dari satu tahapan reaksi, seperti NO2 plus NO2 menjadi NO3 plus NO. NO3 plus CO menjadi NO2 plus CO2. NO2 plus CO menjadi NO plus CO2. Hukum laju mekanisme multitahapan ditentukan oleh tahapan elementer yang paling lambat atau reaksi penentu laju. Mekanisme dengan tahapan reaksi awal yang cepat. Contoh 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr. Laju sama dengan KNO kuadrat kali Br2. Mekanisme tahapan reaksi. Step 1. Nomor NO plus Br2 dengan K1 per K-1 NOBr2. Reaksi cepat. Step 2. NOBr2 plus NO dengan K2 menjadi 2NOBr dengan step yang lambat. Berdasarkan tahapan reaksi 2, laju sama dengan K2 NOBr2 NO. Hukum laju tidak boleh tergantung pada konsentrasi intermediate karena tidak stabil. Sehingga bila diandalkan NOBr2 tidak stabil, maka pada keseimbangan tahapan reaksi 1 diperoleh NOBr2 sama dengan K1 per K-1 kali NO kali Br2. Dari definisi keseimbangan, K1 NO Br2 sama dengan K-1 NO Br2.
Sehingga hukum laju keseluruhan reaksi adalah laju sama dengan K2 kali K1 per K-1 kali NO kali Br2 kali NO sama dengan K2 kali K1 per K-1 kali NO kuadrat kali Br2. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu laju reaksi. Pengertian laju reaksi yaitu perubahan konsentrasi reaksi ataupun produk dalam satu satuan waktu. Terus faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama suhu, di mana semakin tinggi kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi. Yang kedua yaitu katalis. Katalis merupakan suatu zat yang meningkatkan kecepatan suatu reaksi kimia tanpa mengalami perubahan kimia yang permanen. Yang ketiga yaitu konsentrasi. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumpukan antar molekul intensitasnya semakin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Dan yang terakhir yaitu luas permukaan. Jadi semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum dan persamaan laju reaksi. Laju reaksi yang dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi harus ditentukan secara eksperimental. Contoh kasus, yaitu penguraian nitrogen peroksida atau N2O5 dan NO2 pada suhu 25 derajat. Pada tabel dapat dilihat bahwa pada reaksi penguraian pertama, tiap konsentrasi N2O5 didua kalikan, maka laju reaksi penguraian menjadi 2 kalinya. Sedangkan pada reaksi penguraian kedua, bila konsentrasi NO2 didua kalikan, maka laju penguraian menjadi berlipat 4 kalinya. Secara matematis dapat dinyatakan bahwa laju berbanding lurus dengan konsentrasi N2O5, serta pada reaksi kedua, laju berbanding lurus dengan konsentrasi NO2 kuadrat. Sehingga dengan tetapan K dapat dinyatakan persamaan laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi N2O5, dan untuk reaksi yang kedua, laju sama dengan K dikali konsentrasi NO2 kuadrat. Next. Dan dapat disimpulkan bahwasannya persamaan laju atau hukum laju adalah suatu persamaan yang memberikan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi reaksi. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi masing-masing reaksi yang diberikan pangkat tertentu. Pangkat konsentrasi haruslah ditentukan secara eksperimen. Dalam banyak hal, pangkat adalah 1 seperti pada penguraian NO2O5 dan pangkat 2 seperti pada penguraian NO2. Dalam hal lain, pangkat adalah bilangan pecahan atau bahkan 0. Kami juga memberikan contoh soal di mana dalam suatu wadah dengan hidrogen iodida berkonsentrasi 0,04 mol, laju penguraian hidrogen iodida ditentukan sebesar 8 kali 10 pangkat 6. Berapakah laju reaksi pada temperatur yang sama bila konsentrasi dikurangi menjadi 0,01 mol? Untuk laju pertama dan laju kedua, maka akan dapat diperoleh persamaan dari K. Next. Dari masing-masing persamaan, maka dapat dicari K dan disamadengankan. Maka diperoleh laju kedua sebesar 5 dikali 10 pangkat min 7 mol. Adalah 1/16 laju pertama. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya konsentrasi berkurang dengan faktor 4 atau 1/4 karena laju berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasi HI. Suatu penguraian konsentrasi dengan faktor 4 akan mengakibatkan laju berkurang dengan faktor 16. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Order reaksi kimia.
Order reaksi kimia dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, order satu. Order satu dapat dikatakan sebagai order reaksi pertama karena reaksi kimia dibanding lurus dengan pangkat satu dengan bereaksi. Order kedua dapat dikatakan sebagai order reaksi terhadap masing-masing bereaksi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Laju sama dengan K kali A. Untuk satu reaksi, jika dua reaksi laju sama dengan K kali A pangkat 2. Lalu yang order 3 dapat dikatakan jika dalam persamaan terakhir, persamaan itu berorder pertama dalam A dan order pertama dalam B, atau order kedua secara keseluruhan. Dapat dirumuskan dengan laju sama dengan K kali A kali B pangkat 0, atau sama dengan K kali A untuk satu reaksi. Jika dua reaksi, laju sama dengan K kali A kuadrat. Order ketiga dapat dikatakan jika dalam persamaan terakhir persamaan itu berorder pertama dalam A dan order pertama dalam B, atau order kedua secara keseluruhan, dapat dirumuskan menjadi laju sama dengan K kali A kali B pangkat 0, atau sama dengan K kali A. Contoh yang kami berikan sebagai berikut. Cara menghitung order reaksi NO, BR2, dan order total. Cara menghitung order NO dilihat dari tabel BR dengan persamaan 3 yang berisi 0,1 sama 0,1. Jadi 0,01 Y pangkat Y kali 0,2 per 0,3 pangkat X sama dengan hasil dari tabel kecepatan 48 per 108 sama dengan 2 per 3 X. Ini dicoret karena 0,1 dengan 0,1 berpangkat pun 1, berpangkat berapapun, tetap hasilnya 1. X didapat jadi 2. Sehingga order BR dilihat dari tabel NO menjadi 2. Persamaan order BR dengan persamaan 1 per 2, 0,1 per 0,1 pangkat X dikali 0,1 per 0,2 pangkat Y sama dengan 12 per 24. Jadi setengah pangkat Y sama dengan setengah. Y sama dengan 1. Persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K kali NO pangkat 2 yang didapat dari X ini. Lalu BR2 pangkat 1. Lalu nilai dari suatu tetapan K yang dirumuskan dengan V sama dengan K kali NO pangkat 2 kali BR2, yaitu 12 mm per sekon kali sama dengan K K kali 0,1 kuadrat kali 0,1. 12 sama dengan K kali 0,3 0,001 meter persegi meter kubik. K sama dengan 12 per 10 pangkat min 3 yang didapat nilai 12.000 meter pangkat min 2 kali sekon pangkat min 1. Lalu D, laju reaksi NO sama dengan 1 M, BR2 sama dengan 2 mol. Dirumuskan dengan V sama dengan K kali NO pangkat 2 kali BR pangkat 1. K didapat dari persamaan yang nilai C tadi 12.000 kali 1 pangkat 2 kali 2, yaitu 24.000 mm per sekon. Jika tabel diketahui waktu, maka persamaannya dibalik, semisal 3/4 sama dengan atau dirubah menjadi 4/3. Lalu akan sambung teman saya. Selanjutnya adalah penentuan order reaksi.
di sini sudah terdapat contoh reaksi dan juga tabel data reaksi. Di sini terdapat 3 percobaan dari percobaan 1, 2, dan 3, dan diketahui dari konsentrasi dari masing-masing zat dan juga waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah cara penyelesaian. Cara penyelesaiannya yang pertama adalah memilih 2 data percobaan yang salah satunya mempunyai konsentrasi yang sama. Kemudian bandingkan 2 data percobaan tersebut dengan memasukkan ke dalam persamaan umum laju reaksi. Karena di sini yang diketahui adalah waktu, seperti yang dijelaskan di awal, jadi dibalik. Sehingga T1 per T2 sama dengan K konsentrasi A2 pangkat X, B2 konsentrasi B2 pangkat Y, per K konsentrasi 1 pangkat X, dikali konsentrasi B1 pangkat Y. Sehingga diketahui X sama dengan 1. Order reaksi A sama dengan 1. Selanjutnya, untuk mencari nilai Y, yaitu dengan menggunakan percobaan 2 dan percobaan 3. Sama seperti yang pertama, sehingga nanti akan diketahui nilai Y sama dengan 2. Order reaksi B sama dengan 2. Maka hukum lajunya sama dengan V sama dengan K, konsentrasi A, konsentrasi B2 pangkat 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketujuh, order dan mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi adalah tahap demi tahap secara spesifik apa yang terjadi selama reaksi. Harus memiliki tahap pembentuk intermediate yang terbentuk selama reaksi. Terdiri atas persamaan, struktur, dan tahap reaksi. Ada 2 cara menuliskan mekanisme reaksi. Nomor 1, stepwise. Nomor 2, merge steps. Next. Stepwise mekanisme. Tahap 1 seperti yang ada di slide, tahap 2 dan tahap 3 juga. Next. Dan merge step mekanisme adalah step di mana kita menggabungkan antara beberapa step. Next. Kemudian yang selanjutnya reaksi berantai. Reaksi berantai dalam kimia dan fisika merupakan proses yang menghasilkan produk yang memulai proses lebih lanjut dari jenis yang sama dan urutan yang mandiri. Contoh dari kimia adalah pembakaran bahan bakar gas. Contoh paling terkenal adalah fisi nuklir yang dibawa oleh neutron. Reaksi berantai pada umumnya sangat cepat, tetapi juga sangat peka terhadap kondisi reaksi. Mungkin karena zat yang mempertahankan reaksi mudah dipengaruhi oleh zat selain reaktan itu sendiri. Reaksi berantai berlangsung dengan urutan yang umumnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, inisiasi, di mana zat antara reaktif yang mungkin berupa atom, ion, atau fragmen molekul netral terbentuk. Biasanya melalui aksi zat seperti cahaya, panas, atau katalis. Kemudian yang kedua, perbanyakan, di mana zat antara bereaksi dengan reaktan asli menghasilkan produk stabil dan zat antara lain, baik dari jenis yang sama atau berbeda. Perantara baru bereaksi seperti sebelumnya, sehingga siklus berulang dimulai. Kemudian yang ketiga, pemutusan, yang mungkin alami seperti ketika semua reaktan telah dikonsumsi atau bejana yang menyebabkan pembawa rantai bergabung kembali secepat terbentuk. Tetapi lebih sering diinduksi dengan pengenalan zat yang disebut inhibitor atau antioksidan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.